Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Turoyani, mahasiswa jurusan Tadris Matematika dengan nomor induk 181900005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu eksplorasi pola barisan aritmetika dalam tarian hadroh. Pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya kesenian hadroh di Desa Bangeran yang ada di Kabupaten Gresik, di mana kesenian ini merupakan kesenian bersolawat yang diiringi dengan irama rebana yang dipukul. Kesenian ini di dalamnya terdapat tarian yang dilakukan. Kesenian hadroh ini biasanya dilakukan ketika ada event-event tertentu seperti peringatan Hari Besar Islam, perkawinan, atau bisa dijadikan sebagai kegiatan rutinan di setiap daerah atau di suatu daerah. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan adanya keterkaitan konsep matematika pola barisan aritmetika dengan tarian hadroh. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian mendalam terkait konsep matematika yang ada dalam tarian hadroh ini dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep pola barisan aritmetika yang terdapat pada tarian hadroh. Untuk tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep pola barisan aritmetika yang terdapat pada tarian hadroh. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang budaya dan pendidikan. Yang kedua adalah hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan matematika berbasis budaya. Untuk manfaat praktis, yaitu hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan pembaca terkait budaya hadroh, serta dapat dijadikan sebagai sarana melestarikan seni hadroh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teori yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah etnomatematika. Etnomatematika merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang adanya konsep matematika yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam waktu-waktu tertentu. Yang kedua adalah hadroh, di mana gerakan yang dilakukan dalam seni hadroh ini terdiri dari gerakan tepuk atau drag dan gerakan tarian yaitu rodat. Gerakan ini mengacu pada irama pukulan rebana barisan pemusik. Dalam penelitian ini, kita akan lebih fokus terhadap rodat, yaitu gerakan tarian yang dilakukan. Untuk yang ketiga adalah pola barisan aritmetika, di mana pola barisan aritmetika ini adalah suatu urutan bilangan-bilangan dengan aturan-aturan tertentu. Untuk memperoleh suku ke n dari suatu barisan aritmetika dapat dicari dengan menggunakan rumus umum, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1, N dikurangi 1 dikalikan B, di mana A ini merupakan suku awal dan B merupakan beda antara setiap suku-suku dalam barisan tersebut. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam terkait kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan secara intensif. Untuk setting penelitian sendiri, penelitian ini dilakukan di Desa Bangeran dengan subjek
penelitian adalah pemain hadroh dan objek yang diteliti adalah tarian hadroh. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan data. Sedangkan instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus utama peneliti adalah terkait dengan tarian dalam kesenian hadroh. Setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memperoleh sejumlah data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini. Dalam pelaksanaannya, tarian hadroh terdiri dari 2 macam gerakan, yaitu drag dan rodat. Drag merupakan gerakan menepukkan kedua telapak tangan bagian dalam yang menghasilkan irama-irama tertentu. Sedangkan rodat adalah gerakan tangan atau tubuh yang mengikuti irama dari rebana yang dipukul oleh barisan pemukul. Jadi penelitian kali ini terfokus pada rodat. Rodat memiliki 2 jenis, yaitu rodat tangan dan rodat tubuh. Pada dasarnya, gerakan rodat tangan dan rodat tubuh ini sama. Yang berbeda hanyalah bagian yang digerakkan. Jika rodat tangan, maka yang digerakkan adalah tangan kanan dengan tangan kanan yang digerakkan dan tangan kiri bersedekap. Jika rodat tubuh, maka yang digerakkan hanya bagian tubuh pemain dengan kedua tangan bersedekap. Satu putaran rodat terdiri dari 7 gerakan, yaitu ke depan, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke depan, dan bersedekap. 7 gerakan rodat yang dilakukan oleh penari tarian hadroh dapat dilihat dalam tampilan yang sudah ada. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 7 gerakan yang secara terus-menerus diulang hingga sholawat atau nadom selesai. Tarian yang dilakukan ini menunjukkan adanya pola gerakan yang dilakukan secara sistematis, yaitu untuk dapat melakukan gerakan yang sama, maka harus melakukan 7 gerakan terurut terlebih dahulu. Hal ini dapat dihubungkan dengan konsep matematika yang ada, yaitu konsep pola barisan aritmetika. Gerakan-gerakan yang dilakukan memiliki pola yang dapat ditentukan urutannya. Berikut ilustrasi pemikirannya. Setiap suku gerakan dari pola memiliki selisih atau beda 7 dengan suku gerakannya selanjutnya. Sehingga dengan menggunakan pola barisan aritmetika dengan beda 7 dan n merupakan banyak pengulangan gerakan, banyak pengulangan satu putaran gerakan, satu putaran tarian, maka dapat diperoleh gerakan 1, yaitu suku pertama atau A dari gerakan ini adalah 1. Jika disesuaikan dengan pola barisan aritmetika, maka untuk mengetahui suku gerakan 1 dalam pengulangan tarian ke N, maka dapat ditentukan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B sama dengan 1 ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan 7 sama dengan 1 ditambah 7N dikurangi 7 sama dengan 7N dikurangi 6. Jadi untuk menentukan suku gerakan 1 dalam pengulangan tarian ke N dapat ditentukan dengan rumus 7N dikurangi N. Untuk gerakan kedua, suku pertamanya adalah 2 dan dengan beda 7, maka diperoleh rumus yaitu 7N dikurangi 5. Untuk gerakan ketiga,
Suku pertama atau A dari gerakan ini adalah 3 dan beda masih tetap sama yaitu 7. Dan untuk menentukan suku gerakan 3 dalam pengulangan tarian ke N dapat ditentukan dengan rumus 7N dikurangi 4. Gerakan keempat yaitu suku pertamanya adalah 4 dengan beda 7. Maka untuk mengetahui suku gerakan 4 dalam pengulangan tarian ke N dapat ditentukan dengan rumus 7N dikurangi 4. Oh maaf, dengan rumus 7N dikurangi 3. Untuk gerakan kelima, yaitu dengan suku pertama atau A adalah 5 dengan beda 7, maka untuk mengetahui suku gerakan 5 dalam pengulangan tarian ke N dapat ditentukan dengan rumus 7N dikurangi 2. Sedangkan untuk gerakan ke-6 dapat ditentukan dengan rumus 7N dikurangi 1. Untuk gerakan ke-7, yaitu suku pertamanya adalah 7 dengan beda 7, maka untuk mengetahui suku gerakan 7 dalam pengulangan tarian ke N dapat ditentukan dengan rumus 7N. Berdasarkan hasil eksplorasi di atas, peneliti menemukan adanya konsep matematika yang terdapat dalam gerakan hadroh, yaitu konsep pola barisan aritmetika. Dari penemuan di atas dapat ditentukan pada gerakan keberapa atau suku gerakan keberapa suatu gerakan terjadi pada N pengulangan. Contohnya, pada gerakan keberapa gerakan 5 terjadi pada pengulangan tarian keempat. Dari uraian di atas dapat diketahui untuk mencari gerakan suku gerakan 5 yang terjadi dalam pengulangan keempat adalah menggunakan rumus 7N dikurangi 2. Maka gerakan 5 pada pengulangan tarian keempat ada pada gerakan tarian ke 7 dikalikan 4 dikurangi 2 yaitu 26. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya konsep matematika yang terdapat dalam gerakan tarian hadroh, yaitu konsep pola barisan aritmetika. Konsep ini digunakan untuk mencari suku tarian keberapa suatu gerakan terjadi pada pengulangan tarian ke N. Diperoleh rumus untuk mencari suku suatu gerakan yang terjadi pada pengulangan tarian ke N adalah sebagai berikut. Untuk gerakan 1 dapat ditentukan dengan cara 7N dikurangi 6. Untuk gerakan 2 adalah dengan rumus 7N dikurangi 5. Gerakan ketiga 7N dikurangi 4. Gerakan keempat 7N dikurangi 3. Gerakan kelima 7N dikurangi 2. Gerakan keenam 7N dikurangi 1. Dan gerakan ketujuh adalah 7N. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya konsep matematika yang terdapat dalam gerakan tarian hadroh, yaitu konsep pola barisan aritmetika. Konsep ini digunakan untuk mencari suku tarian keberapa suatu gerakan terjadi pada pengulangan tarian ke N. Diperoleh rumus untuk mencari suku suatu gerakan yang terjadi pada pengulangan tarian ke N adalah sebagai berikut. Untuk gerakan 1 dapat ditentukan dengan cara 7N dikurangi 6. Untuk gerakan 2 adalah dengan rumus 7N dikurangi 5. Gerakan ketiga 7N dikurangi 4. Gerakan keempat 7N dikurangi 3, gerakan kelima 7N dikurangi 2, gerakan keenam 7N dikurangi 1, dan gerakan ketujuh adalah 7N. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.